Rekan-rekan semua, ada hal yang penting lagi yang perlu diketahui untuk membangun sebuah pasar UMKM. Yang berikutnya adalah infrastruktur digital yang memadai. Jadi kita tidak bisa terlepas dari masalah digitalisasi ya, sehingga kita membutuhkan infrastrukturnya. Apa saja infrastruktur yang perlu dipersiapkan atau yang dipunyai atau yang dilakukan untuk proses pasar UMKM ini. Pada saat ini, dalam dunia digital saat ini, kita harus sudah memiliki jaringan internet yang bisa mengakses secara 4G ya, 4G. 4G tadi kita bisa gambar, bisa video, dan bisa gabungan ya, gabungan musik segala macamnya itu 4G. Sementara kalau 5G tadi itu untuk kecepatan yang lebih tinggi daripada 4G ya. Jadi segala sesuatunya lebih itu bandwidth-nya lebih lebar sehingga ibarat kata kalau jalannya itu merupakan jalan tol ya, jalan tol yang bebas hambatan, sehingga kalau kita sudah menggunakan 5G ini internet kita sudah tidak buffer lagi ya, udah nggak muter-muter lagi, udah langsung cepat aja selesai. Kemudian kita tidak boleh lupa juga kita manfaatkan platform e-commerce yang ada seperti Tokopedia dan Shopee. Kalau kita tidak mau menggunakan e-commerce tersebut, bisa kita membangun e-commerce sendiri. Jadi kita bisa membangun marketplace sendiri ya, tidak mengikuti. Tapi untuk menambah jaringan tidak ada salahnya, sehingga orang bisa mengakses produk kita melalui e-commerce yang ada. Baik, rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan lagi tentang hal-hal yang dibutuhkan di dalam membentuk satu pasar UMKM yang lainnya, yaitu kualitas produk dan layanan konsisten. Jadi ini menjadi sangat penting bagi produsen atau perusahaan UMKM, baik itu perorangan atau sudah dalam bentuk CV atau perusahaan, maka ini perlu diperhatikan tentang kualitas produk dan layanan yang konsisten. Rekan-rekan semua, di sini saya mengambil contoh sebuah atau roti ya, industri roti. Apabila kualitas dan pelayanannya itu dijaga dengan baik, maka akan banyak pelanggan yang suka dengan roti tersebut karena sudah cocok dengan lidahnya dan rasanya. Jadi itu makanya perlu dijaga masalah konsistensi kualitas produk maupun layanan. Mari kita lihat di restoran Padang. Jadi di dalam benak kita, apabila kita pergi makan siang atau sore atau malam ke restoran Padang,
di pikiran kita sudah berangan-angan untuk makan menu yang disediakan oleh mereka ya, oleh restoran Padang tersebut. Artinya ada rendang, ada ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam pop, segala macamnya. Mengapa orang mempunyai satu pemikiran makan di restoran Padang? Ya karena dia mempunyai konsistensi terhadap kualitas dan layanannya, ya, yang layanannya. Artinya secara spesifik orang sudah bisa merasakan ya, karena pengalaman. Baik, rekan-rekan semua, selanjutnya adalah hal yang cukup penting, yaitu strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, ini penting bagi rekan-rekan semua yang bergerak di dunia UMKM, bagaimana kita menyusun atau menerapkan satu strategi pemasaran yang tepat sasaran. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sebuah produsen, perusahaan atau perusahaan pribadi maupun CV maupun PT, itu yaitu langkahnya adalah diversifikasi produk ya, diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini adalah sebagai contoh satu produk mie instan. Supaya orang itu tidak bosan dengan rasa yang sama, maka dilakukan diversifikasi produk yang masih sama, yaitu mie instan, tetapi bumbunya yang berbeda-beda. Misalnya ada mie instan bumbu rendang, mie instan pizza, mie instan bakso Solo, atau rasa sop Solo, atau ada mie instan sambal matah. Nah, ini merupakan satu diversifikasi produk yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan mie instan ya. Jadi produknya tetap sama, mie instan, tetapi bumbunya yang beraneka ragam. Yang berikutnya adalah saya mengambil contoh strategi yang dilakukan oleh Gojek. Gojek melakukan strategi pemasaran berbasis komunitas. Jadi Gojek ini mempunyai banyak pos-pos Gojek ya. Jadi mereka punya pos-pos sehingga akhirnya menjadi satu komunitas ya. Nah, komunitas ini diorganisir baik itu secara formal maupun secara tidak formal, itu dipantau oleh Gojek ya. Mereka mempunyai pos-pos tertentu ya, mempunyai pos-pos tertentu sehingga mereka tidak perlu ngider ke sana kemari yang menghabiskan bahan bakar, tetapi mereka punya pos ya, mereka punya pos sehingga mereka tinggal nunggu panggilan saja. Baik, rekan-rekan semua, itu tadi tentang
bagaimana membangun pasar UMKM. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan.